Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Siti Maulani dengan NIM 2406252. Di sini saya sebagai pemateri pertama sekaligus sebagai moderator di kelompok 6. Di video ini kami akan membahas tentang dua teori penting dalam dunia psikologi yang sampai sekarang masih mempunyai pengaruh besar, yaitu teori belajar behaviorisme dari John Watson dan teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materinya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang biografi John B. Watson. John Bradus Watson lahir pada 9 Januari 1878 di Greenville, Carolina Selatan. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme. Ia meninggal pada 25 September 1958 di New York pada usia 80 tahun. Watson menempuh pendidikan di Universitas Furman dan lulus dengan gelar master pada tahun 1899. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Chicago, di mana ia meraih gelar PhD. Pada tahun 1903 dikenal dengan karyanya yaitu Animal Education. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Watson menjadi guru besar dan direktur laboratorium psikologi di Universitas Johns Hopkins dari tahun 1908 hingga tahun 1920. Watson mempromosikan perubahan dalam psikologi melalui karyanya yang terkenal yaitu Psychology as the Behaviorist Visit yang disampaikan pada tahun 1913 di Universitas Columbia. Dalam karya ini, ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui reaksi fisiologis terhadap stimulus tanpa mempertimbangkan aspek kesadaran atau ketidaksadaran. Oke, selanjutnya ada biografi darinya Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada 14 September 1849 di Ryazan, yaitu Rusia, dan wafat pada 27 Februari pada tahun 1936. Awalnya, ia dididik untuk menjadi pendeta, namun setelah membaca karya Charles Darwin, ia memilih untuk menekuni ilmu pengetahuan. Ia kemudian belajar kimia dan fisiologi di Universitas Saint Petersburg dan meraih gelar doktor pada tahun 1979. Pavlov dikenal sebagai tokoh penting dalam fisiologi dan psikologi karena penemuannya tentang kemanusiaan klasik. Singkatnya, Ivan Pavlov ini adalah tokoh penting dalam ilmu fisiologi dan psikologi eksperimen yang membuka jalan bagi pemahaman modern tentang pembelajaran dan perilaku melalui konsep kemanusiaan klasik. J.B. Watson mengembangkan pandangannya mengenai behaviorisme sebagai suatu pendekatan dalam psikologi. Ia mengemukakan pandangannya secara langsung dalam artikel berjudul Psychology as the Behaviorist Views It yang diterbitkan dalam jurnal terkemuka berjudul Psychological Review. Artikelnya ini mulai menarik perhatian banyak orang mengenai pandangan yang menekankan studi perilaku dapat diamati dan menolak metode introspeksi sebagai metode riset. Pandangan utama J.B. Watson mengenai psikologi itu menekankan bahwa psikologi mempelajari stimulus dan respon, di mana stimulus ini mencakup semua yang ada di lingkungan dan respon adalah reaksi organisme terhadap stimulus tersebut. Ia berpendapat bahwa tidak semua respon itu dapat terlihat atau dipelajari karena ada respon yang tersembunyi. Watson juga menganggap bahwa tingkah laku adalah hasil belajar yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Secara bertahap, ia menolak konsep insting, mulai dari karakteristik refleks yang tidak dipelajari, hingga menolak semua insting, kecuali refleks sederhana seperti bersin dan merangkak. Dalam pandangannya, semua yang diingat dan dilakukan ditentukan oleh seberapa sering sesuatu itu digunakan, di mana kebutuhan menjadi faktor penentu terbentuknya kebiasaan. Proses berpikir juga erat kaitannya dengan bicara, di mana berpikir adalah proses yang didasarkan pada keterampilan berbicara dan dapat dikenali melalui gerakan halus seperti gerakan bibir. Selain itu, Watson juga berpendapat bahwa belajar merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Eksperimen Ivan Pavlov. Pada awal tahun 1900-an, Pavlov tertarik dengan cara tubuh dalam mencerna makanan. Ia melakukan eksperimen dengan anjing sebagai subjek penelitiannya. Secara rutin, Pavlov itu menempatkan bubuk daging ke dalam mulut anjing yang menyebabkan anjing tersebut berliur. Pavlov menyadari bubuk daging itu bukan satu-satunya stimulus yang menyebabkan anjing tersebut berliur. Kondisi anjing tersebut sebagai respon terhadap beberapa stimulus yang dikaitkan dengan makanan, seperti suara pintu yang menutup ketika makanan tiba, melihat piring makanan, pandangan terhadap individu yang membawa makanan ke kamar,
ke kamar. Nah, asosiasi anjing terhadap pandangan dan suara dengan makanan merupakan jenis belajar yang penting yang disebut sebagai pengondisian klasik. Pada eksperimen yang dilakukan, hubungan antara bubuk daging dengan air liur merupakan hubungan yang alami dan tidak diciptakan melalui conditioning atau pengondisian. Bubuk daging yang digunakan disebut sebagai unconditioned stimulus, yaitu stimulus yang menghasilkan respon tanpa dipelajari terlebih dahulu. Air liur yang keluar disebut sebagai unconditioned response, yaitu reaksi yang muncul secara otomatis dan tidak dipelajari, dan muncul sebagai respon dari unconditioned stimulus. Pada percobaan selanjutnya, Pavlov itu mengeluarkan bubuk daging, tetapi sebelum itu Pavlov membunyikan sebuah bel. Dengan demikian, setiap bel yang dibunyikan, anjing akan menerima bubuk daging, dan dari mulutnya akan keluar air liur. Pada tahap ini, respon anjing percobaan mengeluarkan air liur dikondisikan pada bel yang dibunyikan. Langkah ini dilakukan secara berulang dan Pavlov menemukan bahwa anjing percobanya itu mengeluarkan air liur ketika mendengar suara bel. Pada tahap terakhir, Pavlov menghentikan pemberian bubuk daging dan hanya membunyikan bel dari tahap terakhir yang dilakukan. Pavlov menemukan bahwa anjing percobanya tetap mengeluarkan air liur meskipun hanya dibunyikan bel. Nah, air liur yang keluar karena mendengar bunyi bel ini disebut sebagai respon terkondisi atau conditioned response, dan bunyi bel disebut sebagai stimulus terkondisi atau conditioned stimulus. Dari eksperimen yang telah dilakukan, Pavlov mendapatkan kesimpulan bahwa gerakan-gerakan refleks dapat dipelajari dan dapat berubah dengan latihan. Refleks ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu refleks yang wajar, unconditioned reflex, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari yaitu conditioned reflex. Terima kasih. Dinamika kepribadian Ivan Pavlov. Ivan Pavlov meyakini bahwa kepribadian dapat dipahami melalui pola perilaku yang terjalin secara terus-menerus dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu metode yang efektif dalam mengubah dan mengendalikan perilaku adalah melalui penguatan. Dengan memberikan penguatan positif, maka seseorang dapat mengalami perubahan perilaku yang lebih terarah dan terkontrol dengan baik. Pavlov mengemukakan bahwa terdapat strategi tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku tertentu di masa depan. Setiap individu dapat dilatih untuk melaksanakan beragam jenis perilaku, asalkan konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat dimodifikasi dan diatur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dua strategi utama yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov adalah yang pertama, pengondisian klasik, yang juga dikenal sebagai pengondisian responden. Dalam pendekatan ini, perilaku dipelajari melalui hubungan antara stimulus dan respons yang sifatnya refleksif. Kemudian ada pengondisian operan, yaitu yang tidak bergantung pada perilaku otomatis atau refleks, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan pengondisian klasik. Oke, berikutnya ada perilaku operan. Perilaku operan ini adalah respon yang muncul dari organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang secara langsung memicu terjadinya respons tersebut. Nah, dalam hal ini, organisme menghadapi pilihan-pilihan respon yang akan digunakan untuk merespon suatu stimulus. Contoh perilaku operan itu seperti misal nih, seorang anak yang mendapatkan pujian atau hadiah setiap kali mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Nah, maka penguatan positif ini membuat anak lebih termotivasi untuk mengulang perilaku tersebut karena konsekuensinya yang menyenangkan. Maksudnya itu, misal nih, adik kita ada PR, terus kontennya 100. Maka kita akan puji mereka dengan pujian yang baik atau bagus gitu. Nah, mereka akan senang. Dan mereka akan senang juga mengulang-ulang hal tersebut karena konsekuensinya yang menyenangkan gitu. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Konsep emotional response dan second signal system sangat memperluas interpretasi dari pentingnya classical conditioning pada perilaku manusia. Contohnya, telah diketahui bahwa seseorang memperoleh motif atau tujuan dengan mengasosiasikan pengaruh positif dan negatif dengan stimulus dan simbol. Beberapa aplikasinya yaitu yang pertama ada kepunahan atau penghapusan, yang kedua ada pemilahan, yang ketiga ada generalisasi stimulus, dan yang terakhir ada tingkat pengondisian yang lebih tinggi. Terima kasih. Oke, cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.